Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya Safitri Rusli. Di sini saya akan memberikan video penjelasan terkait dengan pertemuan kelima dan pertemuan keenam praktisi mengajar public speaking. Nah, jadi teman-teman pada pertemuan kelima dan keenam ini kita lebih ke praktek daripada materi karena pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah diberikan terkait materi, terkait rumus-rumus yang akan dipraktekkan. Jadi pada pertemuan kelima kami mempraktekkan tentang MC, kemudian tentang moderator. Nah, dan kelompok saya sendiri mendapatkan topik tentang etika digital. Dan saya sebagai pemateri dan ada beberapa teman saya yang menjadi MC, kemudian menjadi seorang moderator. Nah, jadi di sini kita juga diminta untuk memberikan atau mempraktekkan rumus-rumus terkait opening, terkait isi materi, dan closing. Jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana menjadi MC seperti yang sudah kita praktekkan pada pertemuan kelima, bahwa menjadi seorang MC berarti kita memandu sebuah acara, kemudian menjadi seorang moderator itu kita mengendalikan sebuah acara, dan menjadi seorang pemateri adalah dia yang membawakan acara. Jadi contohnya di sini seperti yang pertama yaitu MC. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Terima kasih telah bergabung di sini. Terima kasih atas antusias yang luar biasa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dengan etika digital. Saya Safitri Rusli yang akan memandu jalannya webinar pada kali ini. Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada sponsor-sponsor yang telah mendukung sehingga berjalannya acara ini, seperti Gojek dan Tokopedia. Nah, di sini kita ditemani oleh moderator hebat yang dimana yang akan memimpin jalannya webinar pada kali ini. Jadi langsung saja saya berikan kepada Kak Irmayanti untuk ambil alih dalam acara ini. Nah, selanjutnya contoh moderator. Baik, terima kasih Kak Safitri atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Irmayanti sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kali ini, webinar kali ini. Jadi di sini kita ditemani oleh salah satu pemateri hebat yang pastinya lebih banyak wawasannya terkait dengan webinar yang akan kita bahas kali ini, yaitu Kak Safitri yang salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, teman-teman, jadi itu tadi adalah contoh menjadi seorang moderator. Jadi saya memakai nama saya, kemudian memakai nama teman saya. Itu saya hanya menjadikan contoh. Yang aslinya pada praktek itu saya menjadi seorang pemateri. Nah, langsung saja saya akan mempraktekkan menjadi pemateri. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada pemateri hebat kita pada pagi hari ini untuk mengupas tuntas terkait dengan etika digital. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator cantik kita pada pagi hari ini, Kak Irma Yanti, yang tidak kalah hebatnya. Nah, jadi di sini saya memperkenalkan nama dulu. Saya Safitri Rusli, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membawa materi webinar terkait dengan etika digital. Ada yang pernah dengar belum tentang etika digital? Baik, jadi kalau kita mendengar kata etika, berarti kita
membayangkan tentang perilaku. Kemudian digital adalah perkembangan. Jadi etika digital itu perilaku yang harus disesuaikan dengan perkembangan, bukan disesuaikan dengan majunya perkembangan, karena etika itu bukan hal yang sepele. Oke, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator cantik kita. Itulah tadi praktek kita pada pertemuan kelima. Jadi praktek kita itu di mana praktisi kami menggabungkan antara MC, moderator, dan pemateri. Jadi kita saling berkolaborasi menggunakan rumus-rumus yang telah diberikan. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-6 kita diberikan praktek terkait dengan menjawab pertanyaan dengan spontan atau disebut dengan mention challenge. Di sini kita juga menggunakan rumus di mana rumus tersebut bernama PREP atau PREP, atau bisa juga disebut sebagai parafrase pertanyaan, kemudian ration atau alasan, kemudian example, contoh, dan kemudian pola atau kesimpulan. Nah, jadi ketika kita mempraktekkan tentang menjawab pertanyaan yang spontan itu, kita harus menggunakan rumus yang telah diberikan. Jadi kita tidak asal-asalan dalam menjawab. Kita punya rumus yang harus diikuti. Contohnya, kenapa manusia itu selalu mengulangi kesalahan yang sama? Contoh pertanyaannya ya teman-teman. Nah, jadi tapi teman-teman di sini juga kita diajarkan bahwa ketika kita belum mengetahui tentang jawaban tersebut, kita boleh melemparkan jawaban ke teman-teman yang lain seperti ini. Seperti pertanyaan yang tadi, kenapa manusia itu melakukan kesalahan yang sama? Nah, contohnya kita melemparkan pertanyaan yang diberikan oleh si B ke si A dengan tujuan agar ketika kita melemparkan itu, kita masih punya waktu untuk berpikir atau mencari jawaban. Mungkin kita sebagai pemateri belum sempat membaca lebih dalam lagi terkait dengan buku atau pertanyaan yang diberikan oleh audiens. Kemudian kita bisa mengaitkan dengan pengalaman kita, ya tidak selamanya harus bergantung kepada buku atau jurnal. Kita juga bisa mengaitkan dengan pengalaman apabila pertanyaan tersebut menyangkut dengan pengalaman kita. Bahkan kalau kita menyangkut dengan pengalaman kita, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kita mendapatkan dari jurnal atau dari buku. Kenapa? Karena kalau dari pengalaman kita, teman-teman atau audiens bisa membayangkan atau bisa menggambarkan, oh iya ternyata kalau kita mencoba hal tersebut nanti dampaknya kayak si kakak ini, soalnya kakaknya sudah berpengalaman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya Safitri Rusli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.